Oke. Sok dikawitan Pak Himawan ah. Abi mah jadi ieu we peserta. Ada PPT. Sekaligus tampilkan PPT-na. Waktu teh 1,5 jam ya? 2 JP ya. Iya. Oke. Ini yang mimpin siapa? Pak Himawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Pak Hajidin, Pak Jendi, hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun tatap maya ya. Jadi karena ada penugasan kemarin untuk analisis kasus ya. Analisis kasus kita kan diminta untuk menganalisis 4 buah kasus dan dari 4 kasus ini karena kita hanya bertiga berarti ada analisis untuk masing-masing kasus 1 orang gitu kan ya. Dan nanti ada 1 kasus yang dianalisis bersama. Artinya analisis awal ya. Analisis awal mungkin nanti setelah itu kita bisa menyamakan persepsi mungkin teman-teman. Baik, saya izin buka ini dulu, buka LMS-nya bentar. Di 1.4. Bentar Bapak. Baik, ini kasusnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ingat Bapak Ibu aja. Karena biasa di fasilitas jalan CGP. Nah, ini kasusnya ada 4 kasus. Yang pertama adalah kasusnya Ibu Santi ya. Yang kedua ada kasusnya Miss Sabrina. Yang ketiga Bu Dani. Yang keempat Anto. Nah, ini teknisnya gimana nih Pak Jendi? Pak Haji. Pak, 1 kasus kita bahas beres, tinggal diganti dengan kasus yang lainnya gitu aja. Oh gitu, boleh. Kita buat dulu analisisnya masing-masing atau gimana? Analisisnya Bareng-bareng aja Pak. Analisis bareng-bareng gimana? Nah itu aja lah, mending bareng-bareng lah. Boleh, sebentar. Bentar ya.
Aduh, saya sedang tidak baik-baik saja nih Pak Ajidin. Aduh, kenapa tuh? Jadi yang lain ngisep HP, saya ngisepnya ini Fresker. Gitu. Budaya positif. Ini masalahnya saya belum baca modulnya sampai ini mah. Oke, bentar Pak. Agak lama bukanya. Maklum, laptopnya laptop jadul. Iya tuh. Masa Harus sih? harus teknik atau biar diganti sama sekolah. Kan biasa saya mah muncan rajat tuh moal akan ganti. Pak Himawan kan tos etanya tos aya etana PPT-na desain kampanenya. Ada. Nah, itu ditampilkan atau mau dibahas lah ya si kasusnya. Boleh, bentar. Bu Santi ya, Bu Santi sakit. Muncul nggak Pak? Belum. Nah, itu. Oke. Wah, ini udah ada trademarknya ini. Nanti mah yang di-sharekan mah hapus dulu aja. Siap. Baik, Bapak-bapak, ini analisis kasusnya ya. Nanti kita coba bahas satu-satu. Nah, ini sorry. Ini kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit hingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Bu Eni. Bu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf
Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan mereka bila mereka sungguh-sungguh minta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Baik, ini analisisnya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi ya pertanyaannya. Nah, kemudian langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Bu Santi. Satu adalah menyelidiki masalah. Jadi tadi Bu Santi mengumpulkan informasi tentang perilaku Vivi dan Natali selama pembelajaran dengan Bu Eni. Kemudian Bu Santi juga memanggil Vivi dan Natali, jadi sudah konfrontasi dengan murid gitu, untuk menanyakan dan mendiskusikan laporan dari Bu Eni. Kemudian Bu Santi juga mengajak Vivi dan Natali untuk merenung, jadi mengajak melakukan refleksi, merenung dan memahami perasaan Bu Eni serta dampak dari tindakan mereka. Kemudian Bu Santi juga mendorong untuk bertanggung jawab. Jadi Bu Santi menanyakan langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menebus rasa tidak dihormati yang dirasakan oleh Bu Eni. Nah, kemudian juga langkah berikutnya kan ada ini ya, ada analisis mana tadi? Analisis usulan restitusi dari Vivi dan Natali, yaitu diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Nah, kesimpulannya adalah usulan ini sangat relevan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, karena mereka melanggar prinsip saling menghormati dan menjadi bagian dari keyakinan kelas. Jadi makna kebajikannya kan saling menghormati ya. Gitu. Kemudian langkah restitusinya adalah mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, menunjukkan kesediaan mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengajak teman-teman sekelas untuk memahami pentingnya saling menghormati. Kemudian mengirim email ke Bu Eni. Kesesuaiannya adalah mengirim email untuk mengajukan usulan diskusi ke kelompok kepada Bu Eni. Ini menunjukkan sebuah niat baik dari Santi dan Natali, ya, Vivi dan Natalia, untuk memperbaiki hubungan dan meminta maaf dengan cara yang sopan dan formal. Langkah restitusinya adalah usulan ini mencerminkan tanggung jawab mereka, ya, Vivi dan Natali, untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan penghormatan kepada Bu Eni. Kemudian yang terakhir adalah memberitahu kepala sekolah tentang usulan guru pengganti. Nah, kesesuaian ini adalah menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa mereka mendukung Bu Eni sebagai guru pengganti, menunjukkan pengakuan mereka terhadap peran Bu Eni dan menghargai upayanya. Langkah restitusinya adalah tindakan ini menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung
dan menghormati Bu Eni di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi secara keseluruhan, usulan restitusi dari Vivi dan Natali sudah cukup baik dan sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Mereka tidak hanya meminta maaf, tetapi juga berusaha memperbaiki situasi dengan cara yang konstruktif. Oke. Posisi Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali ya. Bu Eni mengambil posisi sebagai pendidik yang ramah dan mencoba mendekati Vivi dan Natali dengan cara yang baik. Ini analisisnya, berusaha mengajak mereka untuk tetap fokus pada tugas dengan pendekatan yang lembut dan meminta kerjasama mereka. Namun, tanggapan Vivi dan Natali yang tidak menghormati menunjukkan bahwa pendekatan tersebut kurang efektif dalam situasi tersebut. Jadi, Bu Eni mungkin perlu mengambil pendekatan yang lebih tegas dan jelas dalam menetapkan ekspektasi dan batasan dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan dari kasus tadi. Yang pertama adalah tanggapan kita jika kita adalah Pak Hasan, kepala sekolah. Nah, tanggapannya adalah, jika saya adalah Pak Hasan, saya akan mendukung langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Bu Santi. Karena satu, pendekatan restoratif ya. Jadi Bu Santi telah menggunakan pendekatan restoratif yang mendorong refleksi dan tanggung jawab dari murid. Yang kedua, pemberian kesempatan. Jadi Bu Santi memberikan kesempatan kepada Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif. Alasan yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi ada langkah-langkah yang diusulkan melibatkan kerjasama antara murid, guru, dan kepala sekolah yang memperkuat ikatan dalam rasa kebersamaan dalam komunitas sekolah. Nah, di sini saya juga akan memastikan bahwa Bu Eni merasa didukung dalam dan dihargai dalam peranannya, serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan untuk membantu Bu Eni dalam menangani situasi serupa di masa depan. Itu teman-teman untuk kasus yang pertama. Ya, jadi untuk kasus yang pertama, analisis dari saya seperti itu. Mangga barangkali ada masukan dari teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sih udah komplit, bagus. Percayalah pada Om Him. Percaya sama Gusti Allah, Pak. Itu yang utama. Betul. Oke, siap. Ya kan, pada intinya mah kan di sini mah jangan sampai kita menyalahkan si siswa gitu kan, ataupun siapapun yang disalahkan gitu kan. Tapi lebih kepada bagaimana menyadarkan kembali ketika siswa melakukan kesalahan kepada kesepakatan kelas gitu ya. Jadi kan ketika dikembalikan ke kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh siswa itu sendiri gitu kan, sehingga ketika ada kesalahan dia juga tidak merasa dipojokkan, tersalahkan, tapi dengan kesadaran sendiri gitu kan. Ya betul apa yang dikatakan Pak Ajidin gitu kan, ini sudah lengkap sebetulnya gitu ya, sudah lengkap. Sudah bagus, tinggal ditambahkan nama kelompok saja ini mah. Siap. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Pak Ajidin, silakan dibaca, Pak. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Lanjut, Pak Hib.
Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Namun kamu salah sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bapak Lukman, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Analisis kasus. Nah, ini analisis yang pertama mungkin ya, Pak Fahim ya. Sikap dan posisi yang diambil oleh Bapak Lukman. Bapak Lukman mengambil sikap yang otoriter dalam menangani kasus Sabrina. Indikator dari sikap ini adalah ketegasan tanpa pertimbangan. Bapak Lukman bersikeras menerapkan peraturan tanpa mempertimbangkan situasi khusus yang dialami Sabrina. Kurang empati. Tidak ada upaya untuk memahami kesulitan yang dialami Sabrina atau mencari solusi yang lebih manusiawi. Hukuman tanpa solusi. Memaksa Sabrina untuk tidak mengenakan sepatu seharian sebagai bentuk hukuman tanpa memberikan alternatif yang lebih baik atau mendidik. Posisi seorang manajer dalam kasus ini, jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, dia akan lebih fokus pada penyelesaian masalah dengan cara yang lebih fleksibel dan berorientasi pada solusi. Berikut adalah pendekatan dan pertanyaan yang mungkin diajukan. Pendekatan empati. Saya mengerti kamu terburu-buru dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Apa yang bisa kita lakukan sekarang agar kamu tetap nyaman belajar hari ini? Pendekatan solusi. Apakah ada teman atau keluarga yang bisa membawakan sepatumu ke sekolah? Bisakah kita mencari sepatu hitam cadangan di sekolah yang bisa kamu pinjam hari ini? Pendekatan pendidikan yang mendidik mungkin ya Pak. Bagaimana perasaanmu tentang kejadian ini dan apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa yang bisa kamu lakukan di masa depan untuk menghindari kejadian serupa? Nilai kebajikan dari peraturan warna sepatu hitam. Peraturan harus menggunakan sepatu hitam mungkin bertujuan untuk mencapai beberapa nilai kebajikan, antara lain keseragaman dan disiplin. Menanamkan nilai
disiplin dalam mengikuti aturan yang berlaku, serta keseragaman di lingkungan sekolah. Kerapihan dan profesionalisme mendorong murid untuk tampil rapi dan profesional yang bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesetaraan mengurangi perbedaan penampilan yang mencolok di antara murid, sehingga fokus lebih pada pembelajaran daripada penampilan. Jika saya adalah kepala sekolah, saya akan mengakui kesalahan, menyadari bahwa pendekatan yang diambil oleh Pak Lukman kurang bijaksana dan terlalu kaku. Memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada Pak Lukman tentang pentingnya memahami situasi dan menunjukkan empati dalam penegakan peraturan. Membuat kebijakan alternatif. Bentar Pak. Ini loncat-loncat. Mana tadi? Nah, ini revisi prosedur. Revisi prosedur, meninjau ulang prosedur penegakan peraturan sekolah untuk memastikan adanya fleksibilitas dan pendekatan yang lebih manusiawi. Membuat kebijakan alternatif, menyediakan solusi alternatif seperti menyediakan sepatu cadangan di sekolah atau memungkinkan murid untuk mencari bantuan tanpa merasa dipermalukan. Komunikasi dengan Sabrina, mengajak Sabrina berdialog untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialaminya dan mendiskusikan cara-cara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dengan demikian, langkah-langkah yang lebih bijaksana dan berorientasi pada solusi dapat membantu menciptakan sekolah yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan murid. Ya, mungkin itu hasil analisis Fahim ya. Nah, saya lebih fokus kepada yang pertama itu betul sekali Pak. Jadi Pak Lukman itu dalam menegakkan peraturan sih emang sudah baik ya. Menegakkan peraturan sudah baik, tapi dia terlalu otoriter, tidak melihat situasi kondisi yang dialami oleh muridnya, dan dia tetap menegakkan peraturan itu kalau menurut dia harus begitu ya begitu. Tidak mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Itu sudah bagus Pak Him. Makasih Pak Him. Mungkin itu dari saya yang pertama aja, kalau yang selanjutnya ya udah bagus juga sih. Ya. Bagus. Mungkin saya akan coba yang pertama ya. Nah, di sini dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman ya. Jadi di samping Pak Lukman otoriter juga posisinya sebagai penghukum gitu ya. Dengan ada kalimat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah gitu kan. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini kan ada kata kamu salah itu kan posisinya sebagai penghukum gitu. Karena di situ ada kalimat-kalimat verbal yang mengarah pada hukuman. Kemudian juga pasti ketika mengucapkan kamu salah itu akan ada nada tinggi gitu kan. Sehingga itu akan menjadi tersalahkan gitu kan si siswa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Di materi segitiga restitusi itu kan ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan gitu kan. Nah, paling tidak itu yang mesti yang mesti muncul dari Pak Lukman gitu kan, seperti misalkan menstabilkan identitas Sabrina mengapa datang terlambat gitu kan. Harus ditanyakan terlebih dahulu gitu kan, yang melatar belakangi kenapa sampai datang terlambat gitu kan, ulah ujuk-ujuk menyalahkan gitu ya.
Nah, kemudian kenapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan itu untuk menstabilkan identitas. Kedua, nah memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Tentunya gitu kan Sabrina, ketika kamu melakukan kesalahan itu gitu kan, datang terlambat, tidak menggunakan sepatu hitam, kan pasti punya alasannya gitu kan. Nah, kita harus juga menanyakan gitu kan apa alasannya gitu. Kemudian menanyakan keyakinan dengan bahasa misalkan Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang telah disepakati gitu kan, atau misalkan kamu sudah memahami gitu kan atas keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama gitu kan. Kemudian ditanyakan juga menurut kamu keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar. Kemudian juga ditanyakan gitu kan, apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Artinya kan eh, disadarkan kembali kepada peraturan sekolah, kemudian juga ketika dia melanggar mesti apa yang dilakukan, tapi itu muncul dari seorang siswa itu sendiri gitu kan, dalam hal ini adalah Sabrina. Nah, itu mungkin tambahan dari saya Pak Himawan ya. Yang pertama dengan yang kedua mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jendi, Pak Ajidin. Jadi memang ada apa di restitusi itu ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol, ada penghukum gitu kan, ada si pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada penyetir. Jadi otoriter di sini mungkin lebih lebih tepatnya penghukum ya Pak Jendi ya. Ya, ya, Iya. Karena dia pasti nada suaranya tinggi gitu kan, mungkin juga matanya melotot, mungkin juga sambil menunjuk-nunjuk gitu kan atau menghardik gitu kan ya. Terus sedangkan di segitiga restitusi itu ya jadi ada apa, ada teori bentar, ada 3 teori kontrol ya. Yang pertama, langkah pertama itu ada identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di teori kontrolnya adalah ketika menstabilkan identitas bahwa kita semua akan hal yang baik yang dilakukan, kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi kenapa sih Sabrina pakai sepatu coklat gitu kan, pasti ada alasannya. Enggak tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebuah alasan. Iya. Dan yang ketiga, ketika menanyakan keyakinan bahwa kita semua harus memiliki motivasi internal gitu. Jadi ketika Sabrina ingin memperbaiki kesalahannya, motivasi internal itu yang harus kemudian dikuatkan mungkin ya. Baik, kita cukup ya Pak Jendi ya? Lanjut ke Cukup Pak. Kasus 3. Siap. Bagian saya ya. Boleh. Baik, kita akan membahas dan menganalisa kasus yang ketiga ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kemudian Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya.
Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada pelajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, pelajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Nah, mungkin atas apa yang diajukan di kasus itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Nah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, kasusnya adalah posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Ibu Dani mengambil posisi otoriter atau pengontrol dalam hal pendekatan kepada Fajar. Nah, ini terlihat dari indikator sikap yang dilakukan oleh Bu Dani, yaitu adalah menggunakan kekuasaan, ya, memaksa Fajar maju ke depan untuk menjawab pertanyaan sebagai bentuk hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bu Dani melakukan peneguran di depan umum, ya, menegur Fajar secara langsung di depan teman-teman sekelasnya yang dapat membuat Fajar merasa malu dan tidak nyaman tentunya, gitu kan. Itu. Kemudian juga adanya kurang memahami kebutuhan murid. Tidak ada upaya untuk memahami alasan dibalik perilaku Fajar yang acuh tak acuh dan malas-malasan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, ya. Kemudian kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar, ya, ini menganalisa, gitu kan, apa saja. Nah, berdasarkan sikap Fajar, beberapa kebutuhan yang mungkin diperlukan adalah kebutuhan akan dukungan emosional, ya. Mungkin Fajar merasa tidak dihargai atau kurang didukung secara emosional, ya, sehingga ketika melakukan pembelajaran bahasa Inggris dia acuh tak acuh, gitu kan, bahkan sampai pada efeknya adalah nilainya tidak baik. Nah, kebutuhannya akan pengakuan. Jadi si Fajar ini mungkin membutuhkan pengakuan atas usaha dan prestasinya, walaupun itu kecil, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Pak Himawan nge-freeze ya. Iya. Iya, Pak, videonya diam aja. Baim. Sambil nunggu Pak Him. Lempar. Nah, Lempar Fahimnya. lempar ya. Nah, ini kan ada lanjut ya. Juga sebetulnya yang dibutuhkan oleh Fajar itu
adalah kebutuhan untuk diterima, ya, atau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian kalau kita menuju kepada pertanyaan bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan oleh atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, tentunya si Ibu Dani ini mestinya menanyakan kepada Fajar dengan mengatakan, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan di saat pembelajaran? Kemudian juga bisa saja diajukan pertanyaan, kamu tahukah peraturan apa saja yang ada di kelas ini? Nah, itu mungkin ya. Nah, kemudian juga kalau dihubungkan dengan pertanyaan apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ya, tentunya kepala sekolah ini nanti mesti bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Ibu Dani dengan cara pendekatan personal, ya, seperti misalkan memanggil Ibu Dani, kemudian juga memanggil Fajar, di mana waktunya tidak bersamaan, ya. Apa yang akan digali gitu kan, nanti mungkin diarahkan kepada bagaimana mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Kemudian setelah itu kepala sekolah bisa bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahapan restitusi. Nah, itu mungkin analisis kasus ya dari kasusnya Bu Dani dan Fajar. Jadi tentunya ini harus melibatkan kepala sekolah dan juga guru yang bersangkutan, tentunya juga dengan siswanya itu sendiri ya, sehingga pada akhirnya nanti motivasi Dani gitu kan setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui jawabannya itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap Fajar dalam bahasa Inggris ya di kelasnya Bu Dani. Nah, ini ya. Nah, ini juga nanti mungkin dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan reflektif lainnya seperti misalkan, bagaimana perasaanmu saat saya meminta kamu maju ke depan? Apakah ada cara lain yang lebih nyaman bagi kamu untuk berpartisipasi ya? Karena mungkin saja kan si Dani itu masih merasa malu-malu untuk maju ke depan. Kemudian juga mungkin memunculkan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu lebih tertarik pada pelajaran ini. Kemudian juga dicari solusi bersama gitu kan terkait dengan apa yang telah terjadi dari Bu Dani dengan Fajar sendiri. Mari kita cari cara agar kamu bisa lebih nyaman dan fokus belajar di kelas ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama ya, intinya menanyakan kepada Daninya. Adakah bagian dari pelajaran ini yang kamu suka atau yang bisa membuatmu lebih tertarik? Nah, itu mungkin akan dimunculkan pertanyaannya. Kemudian ini adalah juga analisis tindakan ya sebagai kepala sekolah ketika melihat seperti ini seperti apa. Yaitu mungkin nanti kepala sekolah setelah mengetahui kasus ini dapat memunculkan atau melakukan langkah-langkah tindakan ya yang bisa diambil seperti berdiskusi ya dengan Ibu Dani ya terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi. Mengajak Ibu Dani berdialog untuk membahas pendekatan yang lebih efektif dan menangani murid seperti Fajar ya, lebih humanis mungkin. Dan juga memberikan pelatihan atau workshop tentang pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung kebutuhan emosional serta akademis murid ya. Karena mungkin juga Bu Dani belum mengetahui gitu kan seperti apa perlakuan emosional kepada siswa ya, seluruh siswa di kelasnya agar nanti mungkin
pembelajaran yang diikuti juga betul-betul mewadahi sisi emosional dari setiap siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana pas sekolah melakukan dialog juga ya dengan pelajar, yang mana mungkin dapat dilakukan secara one to one ya, face to face dengan pelajar untuk memahami kembali lebih dalam tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian juga tentunya kepala sekolah mesti memberikan dukungan dan motivasi terus-menerus kepada pelajar. Kemudian juga mencari tahu apa yang bisa dilakukan sekolah untuk membantu pelajar. Nah, kemudian juga dari kasus ini kepala sekolah juga mungkin bisa mengembangkan beberapa program pendukung ya. Seperti contohnya misalkan merancang program pendampingan atau bimbingan belajar bagi murid yang kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Ada jam tambahan mungkin ya. Melibatkan konselor sekolah ya, dalam hal ini mungkin BK ya. BK. Jadi untuk menelusuri seperti apa permasalahan dari sisi emosional ataupun dari sisi motivasi belajarnya si pelajar ini gitu. Kemudian juga tentunya adalah sebagai controlling dari pihak eksternal, bagaimana sekolah atau kepala sekolah dalam hal ini melibatkan orang tua pelajar gitu kan, yang mana nanti pada kontrol ini mengajak orang tua pelajar untuk berdiskusi mengenai perkembangan akademis dan kesejahteraan emosional pelajar, sehingga nanti juga bisa dilakukan pemantauan lebih lanjut oleh orang tuanya gitu kan, tidak didiamkan seperti itu. Kemudian juga berusaha mencari dukungan dari keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah ya. Karena mungkin saja gitu kan pelajar seperti itu di rumahnya juga kondusif gitu kan, banyak masalah gitu. Nah, tentunya dengan langkah-langkah ini diharapkan pelajar dapat merasa lebih didukung dan termotivasi dalam proses belajarnya, serta Ibu Dani bisa menerapkan pendekatan yang lebih efektif dan empatik. Nah, itu mungkin ya Bapak-bapak analisis kasus dari Bu Dani dan Fajar ya. Mangga untuk direspon mungkin. Pak Ahmad bisa mungkin untuk direspon. Ini pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, ini posisi kontrol yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada pelajar. Inten. Kalau berdasarkan kasus yang dibaca, yang diinikan, itu Bu Dani itu langsung bilang ke pelajar itu tidak kasihan sama ibu gitu ya. Tidak kasihan sama ibu, mungkin udah gimana gitu, guru udah memberikan pelajaran, memberikan materi pelajaran sebisa sebaik mungkin ya, tapi kan kita juga kadang anak itu ada yang cuek, ada yang malah bercanda-canda. Nah, di sini dengan kata-kata Bu Dani tidak kasihan kamu sama ibu, mungkin itu berupaya untuk menyadarkan anak, menyadarkan siswa agar dalam belajarnya dia serius, tidak santai-santai. Mungkin di sini lebih ininya untuk segitiga restitusinya itu kontrolnya itu perasaan bersalah ya. Ya. Iya, proses kontrolnya membuat rasa bersalah ya untuk segitiga restitusinya. Dari itu kan tidak kasihan kamu sama ibu itu langsung membuat pelajar itu dia membisu. Mungkin dia membisu mungkin karena malu, mungkin juga dia menjadikan dia sebagai renungan lah, refleksi pada dia terhadap yang telah dia lakukan selama ini ketika belajar, baik itu dengan Bu Dani maupun dengan pelajaran
guru-guru yang lainnya. Kan di sini kan ada anak kan ada yang tidak suka pelajarannya, ada yang tidak suka gurunya, itu berbagai hal sih kan, karena di sini kebetulan Ibu Dani, mengajarkan bahasa Inggris. Nah, di sini kan kalau kepala sekolah benar tadi, mencari solusi dan mencari informasi lebih. Apakah belajar seperti itu hanya pada ketika pelajaran Bu Nadi saja atau dengan guru-guru yang lain juga seperti itu? Sama Iya, kayak iya. gitu gitu kan. Kalau kepala sekolah pasti mencari informasi lebih dan supaya bisa memberikan solusinya dan juga memberikan, saran efektif kepada anak, baik kepada anak ya, agar anak itu gimana dan juga mungkin kan di sini udah bagus Fahim nih, udah ada keterlibatan konselor, kalau di SD mah nggak ada sih. Jadi SMK, SMP ada guru BP dan juga keterlibatan orang tua. Orang tua udah disebutkan di sini udah bagus ya. Dan kita juga harus mengetahui situasi kondisi lingkungan anak bukan hanya di sekolah juga latar belakangnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik, tambahan Pak Hajidin, mungkin ini, apa ya, secara tidak sengaja mungkin pernah pernah terjadi juga nih real kasus di lapangan, saya pernah, pernah ada kasus yang hampir serupa dengan ini, cuma kasusnya mungkin September, anaknya malas-malasan ya. September. E Anaknya itu, dia tiap tiap kali karena saya ngajar dari jam pertama, kalau jam produktif itu kan biasanya panjang ya Pak Jendi ya, Iya, iya, betul. 4 jam minimal gitu kan, bahkan bisa seharian full 8 jam. Nah, si anak ini biasanya pagi itu dia ngantuk gitu kan, kondisinya ngantuk, nggak bisa fokus belajar dan, eee, ternyata saya baru baru menyadari gitu kan ketika, eee, belajar di program guru penggerak ini, oh ternyata saya sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi gitu kan. Saya juga melakukan 5 posisi kontrol. Jadi dari segitiga restitusi ini, ya tiga-tiganya mungkin 2 lah ya, karena saya belum belum paham juga di segitiga restitusi dulu itu. Jadi dua dua hal saya lakukan gitu. Jadi, yang saya lakukan adalah saya ajak anak tersebut berdialog di luar jam pelajaran gitu kan, pada saat waktu istirahat saya ajak berdialog. Saya cari tahu kenapa nih, anak ini, apa ya istilahnya, dia kok tidur gitu kan, kalau ngantuk, kondisinya ngantuk atau ya lelah gitu kan, kelihatan payah banget dan pengen tidur kalau pagi. Nah, dari situ begitu saya gali, oh ternyata diketahui bahwa, eee, anak tersebut adalah apa, anak anak yatim ya, Pak, ya. Kebetulan anak yatim dan tinggal dengan neneknya gitu kan, tinggal dengan neneknya. Jadi kalau malam, dia itu bantu neneknya jualan di pasar dan baru selesai sekitar jam 2 gitu kan, jam 2 dia pulang, siap-siap berangkat sekolah ya otomatis sampai sekolah itu dalam kondisi ngantuk gitu kan, itu. Kemudian juga saya tanyakan, "Sebetulnya kamu ingin nggak sih di kelas tuh, apa, tidak dianggap sebagai anak pemalas, tidak dianggap sebagai anak yang, ah, ya sekolah asal asal ngelinding aja gitu kan, asal yang penting mah sekolah gitu daripada henteu gitu kan. Pengen nggak sih seperti itu?" Ternyata ya, teori kebutuhan manusia, ya semua anak pasti ingin ingin diakui gitu kan, ingin diakui keberadaannya. Dan dia menyatakan, "Ya pengen Pak, saya pengen banget, apa, dapat pujian dari guru," gitu kan, bahwa dia mampu mengikuti pelajaran dan sebagainya. Nah, dari situ saya belajar, karena sebelumnya saya pernah nonton video yang sama, saya coba berikan, pelajaran yang pekan depan akan saya berikan di kelas itu gitu.
saya kasih pelajarannya, sedikit, kemudian saya juga sempat sampaikan nanti saya akan memberikan pertanyaan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tuliskan di situ. Pada saat mengajar nanti saya akan memberikan pertanyaan ini. Kamu tolong pelajari dan siapkan jawabannya yang terbaik. Kenapa? Karena Bapak akan memberikan kesempatan pada kamu untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Dan akhirnya, pekan berikutnya ketika pelajaran saya, hal itu terjadi dan yang terjadi adalah anak-anak yang lain kaget gitu kan karena anak ini yang biasanya males, biasanya ngantuk di kelas tiba-tiba, dia mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan gitu kan. Nah, dari situ saya berikan pujian dan, luar biasa dampaknya anak ini motivasi belajarnya meningkat. Nah, setelah itu saya buat kesepakatan kelas dengan kawan-kawannya yang lain. Jadi saya sampaikan, saya minta izin ke anak ini bahwa nanti juga, saya akan menyampaikan kondisi kamu dengan kawan-kawan yang lain tujuannya apa? Tujuannya saya ingin membuat sebuah kesepakatan kelas bahwa si anak ini akan saya izinkan 15 menit untuk tidur. Jadi daripada curi-curi waktu gitu kan, dia ngantuk-ngantuk, lebih baik, menurut saya waktu itu lebih baik anak ini saya kasih waktu untuk tidur selama 15 menit, setelah itu dia cuci muka fresh, udah bisa, belajar dengan motivasi yang lebih baik gitu kan. Dan karena tadi melihat anak ini mampu menjawab pertanyaan dengan baik, ya kawan-kawan di kelasnya memberikan memberikan apresiasi. Artinya setelah saya sampaikan, "Ini loh latar belakangnya kenapa kawan kalian kok selama ini di kelas itu ngantuk, sering tertidur," gitu kan. Karena ternyata latar belakangnya dia kalau malam bantu neneknya untuk jualan gitu kan. Dan muncullah rasa empati dari kawan-kawannya, kita punya kesepakatan kelas bahwa anak tersebut diperbolehkan tidur tanpa ada yang mengganggu gitu kan selama 15 menit pertama. Dan setelah itu terjadi alhamdulillah gitu luar biasa ada perubahan yang signifikan dari, baik perilakunya, attitude-nya gitu kan maupun dari, pencapaian akademisnya dan ini kemudian jadi hal yang apa ya, hal yang saya ingat betul-betul gitu kan. Karena saya hanya melakukan satu kali, tidak pernah ada kasus yang sama, tapi kemudian, ini juga mungkin ketika dulu Pak Hajidin mungkin sama-sama, ikut seleksi pengajar praktik gitu kan ya, kita ikut seleksi calon fasilitator juga. Ketika diinterview oleh asesor, ini juga yang saya sampaikan, Pak. Jadi, saya semakin mendalami, program guru penggerak ini, oh ternyata di modul 1.4 ini, restitusi gitu ya, segitiga restitusi ini, ya secara tidak langsung saya sudah pernah implementasikan gitu. Padahal, ya saat itu belum ada gitu yang namanya kurikulum merdeka, belum ada yang namanya program guru penggerak. Dan betul gitu kan, yang namanya memanusiakan manusia itu penting gitu Pak Haji dan ya sampai saat ini mungkin, itu satu nilai tambah buat saya gitu kan di mata anak-anak, tapi juga, mungkin untuk guru yang lain saya bisa dibilang aneh gitu kan. Karena memberikan sebuah sebuah kesepakatan yang, bisa dibilang itu juga melanggar aturan. Ya kan? Karena di aturannya kan tidak boleh gitu kan, ada anak yang tidur di kelas gitu kan di aturannya. Tapi dengan kondisi seperti itu, kita tidak mungkin memaksakan anak ini untuk, untuk full belajar dengan kondisi kalau malamnya dia membantu neneknya bekerja. Dan ini kan ya harus kalau bukan kita yang peduli mau siapa lagi gitu. Itu pikiran saya saat itu dan ya mau tidak mau, meskipun kata kawan-kawan yang lain ini Pak Himawan nabrak aturan nih gitu, tapi buat saya lebih baik nabrak aturan dan
memberikan satu kesempatan, memberikan satu kesepakatan kelas sehingga anak tersebut tidak merasa bersalah ketika tidur gitu kan. Coba bayangkan kalau kalau gurunya, "Kalian nggak boleh tidur di kelas." Anak itu nahan kantuk segala macam, ya nggak ada obat obat ngantuk nggak ada Pak Hajidin, ya kan. Pak Hajidin lagi sakit nih kan, cari obat penyakitnya ada, tapi kalau kantuk itu bukan penyakit gitu kan, jadi nggak ada obatnya, ya. Satu-satunya Kebaca tidur. salah satu cara menghilangkan kantuk ya tidur gitu kan, Tidur. tuh. Saya juga lengan terus ini, Pak. Habis minum Sama obat seperti nih. kita kalau dalam perjalanan kan, kalau ngantuk daripada kena micro sleeping, lebih baik menepi tidur gitu, Ya, meskipun cuma betul. 10 atau 15 menit. Insyaallah fresh lagi, dan itu ya saya terapkan di kelas. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Itu sih Bapak-bapak, yang saya ingin sampaikan. Jadi kasus ini mengingatkan apa yang dulu pernah saya lakukan gitu, dan ya kita semua harus mencoba gitu kan, Betul. kita semua harus mencoba. Bisa jadi, tadi dari 2 kasus sebelumnya kayak seragam sepatu gitu ya, sepatu yang harusnya warnanya seragam, atau, masalah anak-anak yang tidak menghormati gurunya di kelas, itu kasus yang mungkin sama yang akan juga terjadi di sekolah kita dengan kondisi yang berbeda, paling cuma itu sih. Nah, jadi mau nggak mau, apalagi Pak Hajidin kepala sekolah gitu kan, mau nggak mau ya harus benar-benar dipelajari, dan kalau Pak Hajidin menguasai teori dan bisa mengimplementasikan, ya sekolah Pak Hajidin akan sangat luar biasa gitu, saya Ya. yakin. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke kasus yang terakhir. Lanjut, lanjut, lanjut. Sip. Saya akan bacakan. Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahkan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dinto, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dinto tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing, akhirnya Dino mengangguk.
Tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari situasi ini, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan pula oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, baik. Analisis kasusnya adalah posisi kontrol yang dipraktikkan Bu Suti itu, Bu Suti mempraktikkan posisi restoratif atau manajer ya, berposisi sebagai manajer dalam menangani kasus ini. Indikator dari pendekatan restoratif ini adalah yang pertama, mengenali dan mengelola emosi. Jadi Bu Suti memulai dengan menenangkan kedua murid ya, terutama Dino yang marah dan mengakui emosinya. Kemudian juga memahami situasi, memberikan ruang bagi Dino untuk mengungkapkan perasaan dan ceritanya, sehingga menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara. Kemudian refleksi dan tanggung jawab, mengajak Dino untuk memikirkan cara-cara alternatif yang lebih efektif dalam mengelola emosinya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan partisipasi, mengajak Anto untuk mengusulkan solusi, dan mengajak Dino untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, mendorong Dino untuk belajar memperbaiki kerusakan yang dia buat dengan bantuan guru lain, dan menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian yang konstruktif. Nah, bagaimana Dino dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang pertama adalah pengakuan emosi. Bu Suti mengakui perasaan marah Dino, ya. Ada kalimat tadi bahwa kamu sangat marah sekali kelihatannya gitu kan. Sehingga Dino merasa didengar dan dipahami. Kemudian ada dukungan dalam belajar. Nah, memberikan kesempatan kepada Dino untuk belajar menjahit pada Pak Irfan. Sehingga Dino merasa didukung dalam usaha memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak ditinggal ya. Kemudian ada keterlibatan dalam solusi. Jadi Bu Suti mengajak Dino untuk terlibat aktif dalam memperbaiki kesalahan yang dia buat, kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab dan harga dirinya. Kemudian bagaimana penguatan yang dilakukan kepada Anto, yang dilakukan oleh Bu Suti? Yang pertama adalah meminta masukan. Mengajak Anto untuk memberikan usulan solusi yang membuat Anto juga merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah. Jadi Bu Suti tidak kemudian langsung memberikan solusi ya, jadi mengajak Anto untuk memberikan usulan. Kemudian mendapatkan kejelasan dan kepastian, menyediakan solusi yang konkret untuk memperbaiki kemejanya dan yang membantu Anto merasa tenang dan dihargai. Jadi masalah yang Anto hadapi ini ada solusi gitu. Oke, nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan sekolah yang ditargetkan adalah yang pertama empati dan pengertian. Dengan mendengarkan Dino dan mengakui emosinya, Ibu Suti mengajarkan pentingnya empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain. Yang kedua adalah tanggung jawab, menekankan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Dino yang bersedia belajar menjahit untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga adalah kerjasama, melibatkan berbagai pihak, dalam hal ini guru tata busana, ya, dalam proses penyelesaian masalah, mengajarkan nilai kerjasama dan bantuan timbal balik. Yang keempat adalah pemecahan masalah secara konstruktif, menunjukkan bahwa masalah dapat diselesaikan melalui dialog dan tindakan positif, bukan dengan kekerasan atau hukuman semata. Yang kelima adalah
pemulihan hubungan. Melalui proses restoratif ini, hubungan antara Dino dan Anto dipulihkan kembali, menunjukkan bahwa menjaga hubungan yang baik adalah nilai penting di sekolah. Dengan pendekatan ini, Bu Suti berhasil mengajarkan nilai-nilai kebajikan sambil memastikan bahwa kedua murid belajar dari pengalaman mereka dan mampu memperbaiki kesalahan dengan cara yang positif dan mendidik. Oke, teman-teman, itu analisis dari kasus terakhir, kasus yang keempat. Ini mungkin terjadi di SMK ya. Kalau saya baca kasusnya, hanya saja mungkin Pak Ajidin kayaknya guru BK-nya lagi tidak di tempat, jadi langsung dengan kepala sekolah ya. Jadi saya sampai saat ini mungkin masih jarang ketemu guru BK yang ikut guru penggerak ya, Pak Ajidin ya? Heeh. Sedikit ya Ada memang. Pak, CGP Iya. saya ada Pak guru BK. Ada ya? Ada Alhamdulillah. CGP saya, guru BK SMK, SMA. Nah, ini kenapa gitu, karena kalau saya lihat di kasus ini, selain kepala sekolah ya, kelihatannya kan kalau ada masalah segitiga restitusi ini gitu, penerapannya. Dan, kalau memang gurunya gitu atau guru piket tadi kan dalam posisi yang dia tidak memberikan sebuah keputusan atau memberikan penanganan terhadap kasus, maka kasus ini kan dilimpahkan kepada siapa? Satu, kepada kepala sekolah gitu kan, yang terakhir mungkin ya, Pak Hajirin. Tapi kalau ada guru BK ya harusnya ke BK dulu gitu. Bahkan mungkin kalau tidak ada guru BK, wali kelas Kak, sepertinya ya, Pak Hajirin ya, biasanya. Jadi, historinya apa, tahapannya itu kan kalau memang kita tidak bisa selesaikan langsung, kita serahkan kepada wali kelas, guru BK, atau langsung ke kepala sekolah ya. Itu sih, eee, beberapa apa ya, analisis yang menurut saya, hal yang ini banyak terjadi dan, Ibu Suti ini sudah sangat luar biasa. Dia melakukan pendekatan masalahnya, dia mengambil posisi pegawai manajer gitu kan, kemudian dari segitiga restitusi juga beliau juga, eee, curahkan semuanya gitu kan, dan ujung-ujungnya ya win-win solution gitu. Betul. Jadi ini seperti apa ya, seperti sinetron ya Pak Jendi ya, indah pada akhir. Ya, memang kan sebetulnya ini yang paling ideal ya, yang mesti dilakukan oleh seorang guru ataupun kepala sekolah gitu kan, ketika terjadi permasalahan pada siswa gitu kan, atau pada yang lainnya gitu. Ini betul-betul memang harus seperti ini gitu kan. Jadi beberapa kasus yang 4 kasus gitu kan, ketika di kasus yang 4 ini memang ideal kita ketika menangani suatu permasalahan yang seperti ini gitu kan, bagaimana memposisikan diri sebagai seorang manajer gitu. Dan memang ini kan tahapan yang paling tinggi gitu kan di modul segitiga restitusi kalau nggak salah saya pahami gitu kan. Jadi pada akhirnya harus seperti ini seorang manajer gitu. Jadi ya betul tadi gitu kan, bagaimana ketika ada masalah harus menghasilkan win-win solution gitu kan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersalahkan gitu kan. Walaupun sebetulnya gitu kan rasa salah itu akan ada, tapi jangan muncul dari kita gitu kan, tapi muncul dari pribadi siswanya sendiri gitu kan, menjadi akan kesepakatan yang telah ditentukan oleh sekolah dan juga kesepakatan kelas mungkin ya dengan dengan guru, dengan setiap siswa gitu kan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha jangan pernah menyalahkan yang mana itu muncul dari bahasa kita, muncul dari diri kita gitu kan. Tapi bagaimana bisa mengarahkan kita buat apa salah gitu kan. Tapi ketika di obrolan tidak merasa sedang disalahkan gitu kan. Itu yang paling penting menurut saya gitu kan. Nah, ini yang mesti mesti kita menguasai gitu kan, kemampuan ini gitu kan. Sedang menyalahkan tapi seolah-olah tidak keluar tidak ada sikap dari kita, seolah-olah sedang menyalahkan dia gitu kan. Kan itu sebetulnya menurut saya gitu. Ya. Bagus lah Pak Imawan, ini sudah sangat bagus analisisnya, tinggal
nanti mungkin presentasinya dengan fasilitas pemandu gitu kan, tinggal di-share ininya apa bahan-bahannya kita pahami lagi gitu kan, nanti di luar forum ini gitu kan, agar nanti ketika presentasi juga disampaikan dengan baik lah gitu. Siap. Berarti presentasi kita kapan, Pak? Presentasi teh ada nggak ya? Kalau nggak salah mah hanya unggah tugas unggulnya. Nggak Hanya ada, unggah. ini rukolnya cuman rukol kemarin sama sekarang unggah tugas Nah, mungkin. ya udah aman berarti. Tinggal unggah tugas saja. Oke. Saya Kebenaran sudah siap. kasus bentar ya Pak. Jadi saya juga ingat nih, ini sangat dalam banget maknanya dan juga mengajarkan saya Pak, di mana seorang kepala sekolah itu harus bertindak emang seperti itu ya sebagai manajer. Kan kalau di apa eh Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu kepala sekolah itu posisinya sekarang sudah sebagai manajerial, bukan lagi sebagai pemimpin satuan pendidikan. Nah, Ya. itu yang dilakukan Bu Suti itu sudah tepat sekali, mereka duduk bersama dan mungkin ini juga pengalaman saya Pak. Pengalaman saya karena di SD tidak ada guru BK, tahun kemarin itu ada kasus di mana anak saling ledek Pak, saling bully. Bully nih seperti itu. Tapi walaupun tidak ada tindak kekerasan seperti Dino dan Anto, hal yang berkaitan dengan bully kan sekarang lagi di sekolah lagi digembor-gemborkan ya anti bully dan perundungan. Nah, itu saya khawatir juga nantinya dari bully itu akan mengarah kekerasan. Nah, malah ini sampai ada orang tua yang lapor ke sekolah. Guru kebetulan guru kelas 6. Murid kelas 6, guru kelas 6 pun sampai menyerahkan kepada saya. Mungkin guru kelas 6 itu seperti kasus di atas, seperti guru piket ya. Jadi langsung menyerahkan kepada kepala sekolah itu. Ya, akhirnya ya orang tua siswanya juga saya masih duduk bersama dan saya kasih pengertian yang sebaik-baiknya mengenai hal bully itu, jangan seperti apa mungkin tadi seperti Bu Suti menyarankan kepada Dino itu sekaligus Bu Suti itu memberikan hukuman juga memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran itu pelajaran yang baik di mana mengolah keterampilan Dino yang tadinya tidak bisa menjahit, diarahkan untuk ketemu dengan guru tata busana juga, menghukum sekaligus mengolah keterampilan yang akan diberikan kepada anak. Nah, kalau pengalaman saya kan ini kasusnya nggak ada kerusakan yang dialami oleh anak atau pihak manapun, cuman kasus ya saling ledek lah. Jadi mereka harus diberikan pengertian sebaik mungkin dan jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang berkaitan dengan bully, karena bully juga itu sudah sangat parah banget karena sampai ada orang tua yang datang ke sekolah itu nggak terima anaknya dibully sama anak yang lain gitu. Tapi alhamdulillah dengan kita duduk bareng bersama dan memberikan penjelasan pemahaman yang begitu eh, bisa dengan mudah dipahami oleh mereka, alhamdulillah mereka dan mau saling memaafkan itu ya, mau saling memaafkan dan juga mereka lebih instan lagi membimbing anak-anaknya supaya enggak Naon itu link naon? Portal sekolah. Bentar. Jadi mereka juga ini peringatan juga kepada orang tua agar lebih lagi membimbing anaknya agar jangan saling membuli dimanapun mereka berada, baik di lingkungan masyarakat mau apalagi di sekolah. Dan juga saya itu waktu itu kalau saya mendengar lagi hal-hal bully di sekolah, maka saya akan langsung menindaknya, bukan seperti ini lagi, akan langsung memberikan hukuman. Mungkin itu sebuah ini juga lah, sebuah apa namanya, Pak Himawan. Jadi dengan kasus pertama penanganan sudah seperti itu, dan kalau ada kasus lagi akan penanganannya lebih dari yang ditangani di kasus satu. Ya, mungkin dari itu ya untuk kasus seperti ini bagi saya sangat mengajarkan sekali bagaimana
peran seorang pimpinan dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah? Makasih. Siap, makasih Pak Ajidin berbagi praktik baiknya. Nah, ini luar biasa. Ini memang ya 4 kasus ini kelihatannya diangkat di modul ini bukan kasus sembarangan gitu. Kelihatannya memang ini kasus yang banyak terjadi gitu kan di dunia pendidikan. Dan ya kita sebagai guru penggerak gitu kan, calon guru penggerak rekognisi itu ya harus menjadi apa ya istilahnya harus menjadi orang yang ya minimal dari belajar di modul kemudian mau mengimplementasikan gitu. Nah, itu benar yang paling penting lah itu. Bagaimana kita sering mencoba kemudian mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing itu sebetulnya. Itu di modul 2 ya Pak? Tentang nilai dan guru penggerak tuh. Nilai dan guru penggerak di 1.2 tuh. Iya. Kita harus lebih menggali lagi tuh di modul 1.2. Ya, jadi kalau saya berpikir nih 3 modul ini memang di modul 1 ini landasan banget gitu kan. Bagaimana kita guru penggerak disiapkan karakternya di modul 1, kemudian bagaimana kemudian di modul 2 kita mengimplementasikan gitu kan. Di modul 3 ya mungkin lebih kepada evaluasi ya. Evaluasi program yang sudah berjalan. Dan ya luar biasa lah menurut saya. Jadi modul 1.4 ini mungkin apa ya kalau menurut saya agak butuh waktu untuk kita belajar. Dan ketika sudah paham pun belum tentu kita mampu mengimplementasikannya dengan baik gitu. Ya, tapi tidak juga menutup kemungkinan atau tidak juga menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mau melakukan gitu. Karena bagaimanapun ya sebaik-baiknya kepala sekolah, sebaik-baiknya guru BK, kalau dia tidak pernah menyelesaikan masalah, maka ketika menghadapi masalah belum tentu dapat menyelesaikan dengan baik. Meskipun teorinya luar biasa gitu kan. Meskipun mungkin IPK-nya cum laude gitu kan ya. Dia dapat predikat cum laude. Tapi ketika jam terbangnya atau pengalaman menyelesaikan kasusnya minim, ya mungkin cara penyelesaiannya juga akan cetek lah kalau kata Pak Haji, tidak mendalam gitu. Jadi bagaimanapun ya harus dicoba teman-teman. Saya yakin kita semua bisa mengimplementasikan dengan baik. Mungkin tambahan dari saya, keren Pak Haji. Mudah-mudahan di 2 sekolah bisa terlaksana semua nih. Pak Haji PLP satunya Pak. Amin. Iya. Cukup Pak. Teman-teman, saya pikir kita sudah cukup ya. Kita sudah bedah 4 kasus ini. Mudah-mudahan tinggal diperbaiki. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, saya sudah share tautan Canva-nya. Silakan nanti barangkali ada yang mau menambahkan atau memperbaiki, boleh langsung di situ. Ya. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih semuanya Pak Jadi, terima kasih sudah memfasilitasi Jimit-nya. Ya. Pak Jidin, tetap semangat Pak. Insya Allah segera pulih. Amin. Istirahat yang cukup. Terima kasih teman.